Kalau udah ketahuan pasti langsung kayak ya udah mau gimana nih, lo pilih dia apa gue. Kalau misalnya masih kayak Mas Aris nih masih mempertahankan, aku pasti kayak saya pamit undur diri. Enjoy your life. Udah ya, kayak udah ya. Dan yang waktu Reno baru meninggal, terus dia tetap ke apartemen Lydia. Kalau aku pernah sih di posisi Kinan sih Kak. Wow. Tapi ya makanya kemarin tiap kali ada adegan Mamim yang jatuh di kamar mandi itu aku bener-bener nangis yang nggak bisa berhenti. It's story time, storyteller aku hari ini seru banget pastinya karena yang lagi viral, lagi heboh di semua platform film dari Layangan Putus. Yes, ada 2 pemain Layangan Putus, Lola dan Lastri, Raquel dan Lala. Thank you guys for coming. Gila, akhirnya aku bisa mengumpulkan one by one pemain dari Layangan Putus. Lagi seviral itu loh. By the way, lagi sibuk apa nih Raquel dulu mungkin? Aku sekarang lagi istirahat aja sih, paling ngurusin kerjaan for social media. Belum syuting, probably syuting next month. Next month akan syuting lagi sih dia. Gitu kan. Nggak sabar nih. Kalau Lala dulu kan model nih La. Ya. Ini model loh sayang, akhirnya bisa terjun ke dunia acting. Gimana tuh La awalnya? Dulu itu saya ngerasa kayaknya jadi artis tuh enak gitu ya kan, pasti banyak uang, apalagi di kampung itu kan kayak dijulitin. Terus kalau misalnya kita miskin itu kayak bener-bener kerasa banget kan. Jadi alasan kenapa milih acting ya sebenarnya pengen jadi artis biar ngangkat derajat orang tua itu. Oh gitu, selain uang ya pastinya. Iya pastinya. Semuanya kan step by step ya. Bener. Tapi setelah apa yang kamu coba, kamu merasa jiwa kamu ada di situ nggak? Ada di dunia acting atau di model? Kalau model tuh sebenarnya kayak ada masanya kan ya Kak ya. Kalau misalnya di acting tuh kayak kita bisa jadi apapun dan kapanpun gitu, sampai tua pun bisa kalau masih di calling ya. Masih di calling. Iya benar. Kalau Raquel kan saya kenal dari kecil nih gitu kan. Dari umur berapa ya deh kita? Dari aku 16 tahun, udah 10 Oh tahun my kan? god, Almost 10 yes, years, yes, ya. almost 10 years. Dan dari awal aku bertemu dengan Raquel, saya sudah tahu dia punya bakat acting yang sangat bagus. Dari awal gitu kan, emang dari awal dia acting, dia di kamera senatural itu dan sebagus itu. Jadi maksudnya saya juga nggak meragukan lagi untuk waktu mencoba casting untuk Layangan Putus, tokoh Lola ini seorang lawyer yang aku pikir elegan gitu kan segala macam, dan aku lihat sosok dia pas banget. Nah, ngomongin Layangan Putus nih, kepikiran nggak sih akan se-booming ini? Enggak sih. Nggak kepikiran sih. Aku lebih mikirnya tuh waktu baca ceritanya, kayak apalagi waktu ngelihat adegan sedihnya dan being in that scene tuh kayak ini akan relate sama banyak banget orang nih. People are gonna love this series. Cuman I didn't expect it to be like this Segede huge. ini ya. Sebesar ini. Sebelum sama, waktu aku baca skrip ini, aku merasa this script is real. Maksudnya out there itu ada kasus-kasus seperti ini terjadi dan banyak, betul gitu kan. Jadi emang akan menjadi, aku pernah ngalamin mungkin akan ada seperti itu walaupun nggak expect sebesar ini juga. Kalau Lala di sini kan perannya lebih ke komedi ya, sedikit lucu. Boleh cerita nggak lah sedikit? Kok bisa bermain komedi loh gitu loh? Sebenarnya itu karena mungkin last option kali ya. Kemarin tuh sebenarnya aku disuruh nyoba semuanya kayak Miranda, terus habis itu Lola, Dita dan lain sebagainya sampai akhirnya Lastri gitu kan. Terus selama jadi Lastri itu agak ada kesulitan gitu loh, karena gimana sih tanpa ngomong dengan ekspresi tapi lucu gitu kan Pak. Akhirnya ya udah nyoba-nyoba, terus kadang ngaca gimana sih lucunya, akhirnya kayak sering-sering belajar dan akhirnya ya udah ngangkat aja itu yang bener-bener di kampung itu aku terapin di diri aku selama syuting gitu Pak. Nah, ngomongin kampung nih lucu banget. Kamu berasal dari? Aku dari Jombang. Jauh ya, Jauh. gitu kan. Nah, dengan viralnya si Layangan Putus ini, gimana tuh di sana? Ya ampun, ibuku sampai sekarang tuh merasa kayak selebgram di sana, kayak ibu anaknya sekarang jadi artis kayak gitu. Aku dibilang anakku jadi artis, aku aminin aja gitu. Ya soalnya katanya anakmu sekarang jadi Lastri, kok pembantu katanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah pembantu, yang penting
berkarir, Eksis. eksis. Ya, benar. Kalau acting kan tidak boleh, maksudnya kita nggak boleh mengunderestimate suatu peran ya, Bener. apapun itu, Bener. gitu kan. Maksudnya kalau emang kita bisa menjiwainya dengan secara full, Benar. dan itu jadi supporting aja bisa sangat kelihatan Bener gitu. Karena kan banget. some people merasa gue bukan main talent, so Iya. what happened with nggak main talent gitu Iya, kan. bener-bener. Dimana kalau kamu bisa mencari stealing moment kan itu bagus banget gitu kan, Kalau kamu kan Raquel sebagai Lola tuh kan lawyer. Iya. Udah pernah belum sebelumnya bermain sebagai tokoh lawyer yang sini kan ada dua kan antara Iya. kamu dan Michelle Wanda kemarin kan, dua temennya Kinan. Kalau Wanda kan lebih yang cuek, ngocol, di mana kamu kan lebih yang sophisticated lah Iya, ya. Nah itu gimana? Sebelumnya belum pernah sih mainin jadi lawyer, jadi ini sebuah tantangan yang baru. Gimana caranya ada sisinya bisa serius kadang, tapi satu sisi juga harus jadi temennya Kinan kan. Jadi it was sampai harus nyari referensi sih sebelum tuh gimana sih lawyer tuh, gimana sih kalau di tempat kerja kayak gimana pembawaannya, apakah seserius itu atau tetap jadi Lola yang sama Dita sama Kinan. Ternyata itu dua sisi Lola yang berbeda sih. Nah selama, kalau kamu kan kebanyakan bertiga kan antara Kinan, Lola sama Dita kan. How you guys bonding the chemistry? Karena kan di satu Kinan itu kan yang sangat serius Iya. perannya kan, dan dia firm banget kan mungkin gitu kan. Satu lagi Dita yang udah pecicilan aja gitu kan. Terus Lola yang juga try to be in between. Iya, benar. Nah selama reading, mungkin selama syuting gimana tuh Raquel? Kita beruntung banget ada Michelle Wanda yaitu Dita, karena dia tuh aslinya lebih ngocol lagi daripada Dita. Oke. Dia tuh bener-bener icebreaker banget, dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut dia tuh pasti ada bercandaan ya. Jadi mau nggak mau kita di lokasi, di set pun atau di base camp pasti ketawa-ketawa, dan akhirnya kalau lagi reading bareng tuh udah sambil bercanda aja. Dan akhirnya ke bawah suasananya kayak oke, we're really friends on set juga gitu. Sampai sekarang kalian masih berhubungan gak sih? Masih sih, masih reply DM. Malah kemarin di Bali kita sama-sama di Bali tapi nggak ketemu. Oke. Gitu. Jadi si Michelle ngelihat saudara aku naik motor, terus mereka dada-dadaan. Terus kayak, ternyata kita deket tapi kita nggak ketemu. Nggak ketemu. Paling sih kalau sekarang karena pasti dua-duanya masih bertiga tuh pasti ada schedule-nya masing-masing. Masing-masing. Susah ketemu. Jadi kita paling cuma reply DM, kalau nggak saut-sautan di grup gitu sih. Nah, setelah layangan putus ini dirilis ya, segitu hebohnya, kamu pernah pulang nggak ke Jombang? Belum. Nah, saya nggak ngerti tuh ya kalau dia pulang ke Jombang akan diapain tuh sama seluruh warga, diarak-arak nih. Oh ini artis. Kemarin sampai ada sih teman-teman dari SMK gitu kan, saya kebetulan SMK bilang gini, ayo dong reuni mumpung ini nih artisnya mau pulang. Saya kan kebetulan insya Allah bulan depan pulang. Terus habis itu tetangga-tetangga bilang, mamaku namanya Mbak Tuti kan, Mbak Tuti nanti kalau anaknya pulang bilangin ya aku mau foto sama kayak gitu. Jadi kayak wow. Tapi bagus lah, jadi kan ini juga buat daerah kamu juga merasa bangga Iya, lah. bener. Ada salah satu anak Jombang yang lagi di Jakarta merantau, kerja keras tapi bisa berjalan dengan Akhirnya, baik. alhamdulillah. Semoga karir kamu kedepannya makin baik. Amin. Ini pertanyaan tricky nih ya. Kalau kalian berada di posisi Kinan, what will you do? Aku pasti udah nggak mungkin sesabar Kinan sih. Oke. Kalau udah ketahuan pasti langsung kayak ya udah mau gimana nih, lo pilih dia apa gue. Kalau misalnya masih kayak Mas Aris nih masih mempertahankan, aku pasti kayak saya pamit undur diri, enjoy your life, udah ya kayak udah ya dan ya guys gitu. Pasti Ada gitu personal nggak sih ini? Enggak dong. Enggak. Oke, titit. Titit. Saya hanya menyimak. Oke, kalau kamu gimana? Kalau aku pernah sih di posisi Kinan sih Kak. Wow. Tapi ya makanya kemarin tiap kali ada adegan Mamim yang jatuh di kamar mandi itu aku bener-bener nangis yang nggak bisa berhenti karena kayak pernah di posisi itu sampai bertahan 6 tahun sih pacarku yang dulu itu, terus sampai akhirnya oke, aku percaya sama kamu nggak usah bohong, jadi kalau misalnya ada apa-apa diomongin aja, tapi suatu saat kalau misalnya aku udah capek jangan pernah kamu berani nongolin muka gitu. Sampai sekarang masih ngajakin balikan, bye. Tapi kamu bisa bertahan 6 tahun. Apa yang membuat kamu bisa bertahan 6 tahun? Itu lama loh. Iya benar. Yang bikin aku bertahan tuh sebenarnya gini, kayak ketika kita punya
pasangan pasti kita satu sama lain pengennya menjadi pribadi atau pasangan yang lebih ke jenjang yang lebih baik. Terus habis itu dan pengennya pasangan kita kalau misalnya ada yang kurang baik ya udah dibaikin atau dibenerin, dilurusin. Saya ngerasa itu sebuah tanggung jawab satu sama lain untuk menjadikan pribadi kita itu menjadi yang lebih baik terus gitu. Tapi ketika saya berusaha seperti itu, ya udah saya selalu mikir, oh kayaknya itu bukan tanggung jawab saya untuk membuat orang yang kayak kamu ini menjadi yang lebih baik, karena itu bukan tugas saya, ternyata tugas masing-masing. Itu yang membuat saya bertahan lama sampai akhirnya oke, I'm done, selesai. Tapi hebat ya, kayak kamu gak akan kuat deh 6 tahun. Enggak kuat aku. Sekarang kalau digituin juga gak kuat sih. Nah, pada saat syuting nih, pasti kan kamu lihat nih, pasti kita kan kalian pasti kan udah baca skrip, mendalami karakter gitu kan, terus melihat unlock di mana Mas Aris berselingkuh dengan Lydia, betul, dengan Lydia. Ada gemes gak sih? Aduh gemes, dari reading aja tuh aku udah gemes banget, aduh kesel bacanya, bener-bener apa kayak ngeliat. Mungkin lebih banyak connect ke dirimu karena kan you are just the group friends of Kinan ya gitu. Kalau Lala kan yang di rumah, maksudnya kan ya udah tutup 11 mata kali ya, karena emang ya udah tuh bos kita gitu, mau gimana gitu kan. Lebih kasihan ke Raya juga sih jadinya. Iya karena anak kecil, betul kan gitu kan. Dalam memerankan peran masing-masing, momen-momen mana yang menurut kalian sulit dijalani? Aku jujur waktu scene Mas Aris datang ke kantor yang aku udah duduk sama Kinan itu nervous banget sumpah. Yang dia bawa lawyer ya? Iya, yang sebelumnya dia masih datang sendiri karena di situ dialog aku panjang banget kan, dan di situ kayak oke, satu sisi aku jelasin sebagai lawyer, the next sisi aku ngejelasin sebagai gue jelasin sebagai teman lo nih gitu. Wah, aku deg-degan banget di sini tuh. Karena it's a very big scene, terus aku merasa sangat pressured. Terus kayak this is a serious scene, and saking takutnya salah, aku takut jadi kayak bener-bener nervous banget, deg-degan gitu kayak. Tapi untungnya Putri, Kareza, they're all very very nice, dan mereka kayak it's okay, chill aja, tenang aja, baru abis itu kayak oke, bisa. Kalau Lala mungkin di rumah gimana tuh? Karena kan Putri fokus banget dalam bermain termasuk Reza ya, udah siapa yang nggak tahu Reza ya gitu, maksudnya mereka berdua paling banyak bertemu dengan kamu di rumah dengan scene-scene mungkin yang mereka intens gitu kan, kamu mungkin gimana? Oh, aku lebih yang ngasih info kalau misalnya Mamim kejebak macet, itu kan aku ngefans banget tuh sama Kak Reza. Terus makanya Kak Reza itu deket banget sama Kak, bentar ya Kak, aku macet. Kok kayak orang bodoh. Terus habis itu karena kan sebenarnya itu nggak ada di dialog, jadi Lastri itu kadang ada, tiba-tiba nggak ada di sini, udahlah Lala ada kayak gitu. Oke, suruh improve lah ya. Iya benar. Jadi pas kebetulan Kak Reza itu deket banget ya. Pak Benny, bentar Pak Benny, saya nervous banget. Terus habis itu oke Lastri ya kan, oke Lastri, sampai bibir saya bentar ya Pak ya. Itu sih yang paling bener-bener nggak bisa lupa dan bikin nervous itu. Dari episode 1 sampai 10 yang kamu paling merasa gregetan banget dan kesel banget, ada nggak? Sama Aris? Yes, probably. Yang ini sih, yang waktu Reno baru meninggal, terus dia tetap ke apartemen Lydia. Wah, itu aku kesel banget. Aku kayak, how could you Mas Aris, kayak ini istri lo lagi broken banget, lo malah tetap aja pergi ke Lydia tuh. Kayak aku menjadi netizen di situ sih. Oke. Kesel banget aku. Tapi menurut kalian ini opini ya, maksudnya nggak ada yang salah di sini, maksudnya secara cast pas nggak? Pas banget sih. I couldn't imagine anyone else playing the characters. Kinan, Lydia or Aris. Even I was surprised with Miranda sih, she's so good. Yeah, she's so good. Iya, maksudnya orang awalnya ke stealing juga kan, dikiranya kan ke dia kan, gitu kan, karena emang secara performance she steals the show juga. Padahal untuk dia, untuk Frederica pertama kali bermain kan di series ini, pertama kali dia berakting, dan I was like, okay, aku happy juga gitu kan, dapat momen-momen itu, dapat lah ya gitu kan. We actually waktu itu sempat ada ledek-ledekan di lokasi kalau aku Lola, Dita sama Kinan. Kalau kita misalnya
lagi latihan atau apa, ngeledek dialog itu kayak, oh you're so Dita, sangat Dita, oh Michelle ini sangat Dita banget gitu. Kesannya kayak ya udah, who you're playing is actually cocok banget dengan kamu. Kadang kayak, oh so Mas Aris, oh so Lola, so Kinan gitu. Nah, kayak jadi kita udah kayak, oke, I am Lola, di set gitu I am Lola gitu. Karena kalau Kinan ya emang aku juga memuji sih dia di bukan certain, almost every scene yang dia harus menguras tenaga, emosi dan semuanya dia benar-benar do it with full heart ya. Iya, maksudnya ya sangat tepuk tangan sih buat Kinan. Maksudnya I love all in the cast, tapi maksudnya Kinan kan secara beban yang lumayan tertinggi ya di situ ya gitu kan. Kalau Aris juga bebannya tinggi of course, tapi maksudnya Kinan was like wow, karena kan dia paling tertekan sebetulnya kan. Kalau Aris kan is the flamboyant, maksudnya ya udah I am the voice gitu kan. Tapi overall amazing banget sih. Pelajaran apa sih yang kamu dapat dari Layangan Putus? Pertahankan harga diri itu sih sebagai wanita. That's true. Kalian kalau misalnya diselingkuhin, lihat Kinan biar nggak ini sih ya. Kadang orang kan kalau misalnya diselingkuhin ya udahlah cinta, tapi ya udah cinta jangan bodoh gitu. Ya nggak, Cinta bener, jangan bodoh, benar-benar. Jangan kemakan cinta ya. Capek ya. 6 tahun aja. 6 tahun, itu 6 tahun udah lama banget loh. Itu udah kelamaan. Iya sih, Terus sekarang minta balikan, kamu tertarik balik nggak? Cuma saya love, habis itu saya unblock lagi, remove gitu lagi terus. Oh gitu. Ya balas dendam terepik. Oh gitu. Kirain masih ada perasaan ya. Bolak-balik ya kan. Jangan. On lagi, blok lagi, buka lagi, blok lagi, kepo lagi. Ya kan. Habis di blok buka kepo lagi sama siapa nih dia? Jangan. Nah, menurut kalian acting kalian masing-masing tuh di Layangan Putus udah lumayan maksimal nggak? Aku bisa bilang I gave it my best sih. Aku sangat tertolong banget dengan Pak Benny. Pak Benny, yes, agreed. Terus dengan teman-teman cast yang lain juga, especially Dita, kan aku banyak banget sih nama Dita sama Kinan. The way they share their energy on scene, itu aku very very grateful for that sih. They're helping me to let me give my best on screen. Nah, kamu kan juga pertama ketemu nih senior, tadi udah cerita kan, ketemu Reza aja gemeteran gitu kan. Nah, gimana kamu harus acting dengan ketemu Reza, Putri, dan satu lagi jangan lupa partnermu di rumah. Itu bagus sekali, bagus sekali. Terkadang itu She is an actor, is an actor. Saya sebenarnya udah memberikan yang terbaik, tapi terkadang saya namanya masih belajar juga ya, kayak saya selalu ngelihat bagian saya kok kayaknya ada yang kurang, tapi balik lagi saya udah memberikan yang terbaik, ditambah lagi Mbak Atun. Jadi peran saya sebagai Lastri itu hidup juga karena Mbak Atun, karena kan dia walaupun sebelahan nih suaranya kenceng banget, jadi kalau misalnya kaget beneran kaget gitu loh, kayak sampai bener-bener panik. Karena saya itu kayak kalau dibentak dikit tuh yang langsung gemeter gitu, jadi membuat suasana itu hidup karena Mbak Atun. Makasih ya Mbak Atun. Dia bagus sekali. Aku juga tadi masih mikir antara siapa ya, karena peran dua orang ini kan penting sekali. Maksudnya beside every single character punya karakter masing-masing, dan Mbak Atun sama Lastri punya porsinya juga yang buat aku menghidupkan suasana. Bener. Terutama Lastri ya. Kalau Mbak Atun kan lebih yang ngayomin di rumah gitu kan, tapi ada unsur komedinya juga. Makanya aku pikir I need an actor. Gue nggak bisa cuman siapa aja gitu. Makanya kepikiran pas ngobrol sama dia langsung tertarik. Dia bilang yes, I want to try something different. Makanya gue bilang he's an actor. Karena dia tidak stagmat dengan gak mau gue jadi pembantu, nggak ada pemilihan hal seperti itu. Yang penting buat dia karakternya bagus, gue bisa bermain dengan maksimal, dan gue bisa kelihatan let's do it gitu loh. Itu yang gue sangat appreciate dengan beliau ya, karena emang luar biasa banget as an actor. Aku juga udah bekerja sama dengan beliau juga di beberapa yang lain kan, ada film, ada apa, which is gak ada yang jelek sih, never failed. From her it's never failed. Gila, keren banget. Dalam kehidupan nyata, pernah nggak sih mengalami hal yang paling tersulit, terus kamu gimana caranya kamu bangkit untuk diri kamu sendiri? Kalau kamu, I know there is one of the toughest life you have experienced. Kalau aku sih whatever bad thing, hal buruk yang terjadi dalam hidup aku udah belajar untuk kayak ya udah tetap bersyukur aja, karena bad things don't happen for long,
and tomorrow might be better. Kayak kalau udah di nol banget nih, ya udah all you can go is up. Iya benar. Ya, jadi aku kayak tetap ya udah banyak hal kok yang bisa kita syukurin dari hidup, nggak cuman kayak kita lagi misalnya lagi nggak ada uang nih, ya udah aku bersyukur aku masih bisa bernafas, aku masih bisa sama keluarga aku masih sehat. Itu kayak hal-hal kecil yang aku catat gitu loh, kayak in my notebook, kayak kalau lagi ngelakuin sesuatu yang buruk biar moodnya nggak ikutan down terus, kita cari aja sisi positif dari hal-hal lain gitu. That's good. Staying grateful aja. Do you do yoga? No. Enggak. Soalnya dari cara ngomongnya kayaknya dia Tapi I yoga, meditate. That's ya. help. Makanya Iya. meditasi itu sangat membantu kita untuk lebih calm, untuk lebih bisa menerima. Ya, benar. Kalau Lala sendiri? Kalau saya yang benar-benar ngerasa terpuruk itu pas saya nggak jadi nikah. Kayak berat gitu. Terus saya ke Jakarta, aduh nangis deh nih. Nggak apa-apa. Ketika keluarga saya dihina karena keluarga saya lagi down, terus saya ke Jakarta buat ngerantau, sampai pernah saya nggak bisa makan 2 hari. Dan itu sih yang benar-benar saya ngerasa, oh ya, saya masih bersyukur karena teman saya benar-benar nge-support saya, keluarga saya selalu mendoakan saya. Walaupun saya nggak punya siapa-siapa, tapi saya yakin dengan usaha keras, mati-matian saya bisa di titik ini, dan saya masih belajar untuk menghargai apapun yang ada dan apapun yang terjadi. Itu kamu harus bersyukur. Maksudnya Iya, kamu punya bener. talent. Maksudnya dia sangat punya talent yang mungkin hidden talent yang emang semua orang akan menggali kamu dan melihat Iya. kamu gitu. Mungkin membantu setelah layangan putus ini, Iya. karir kamu makin baik gitu kan, makin bisa orang menilai kamu. Sometimes kan everybody needs a chance. Ya, Iya kan, itu kan kesempatan itu penting sekali dimanapun itu. Ya mudah-mudahan kita masih punya layangan putus berikut, lanjutan kita nggak tahu ya, which one gitu kan, semoga ya kan. Iya. Arti bahagia buat Lala gimana? Arti bahagia ketika saya punya orang yang benar-benar bisa nerima apa adanya saya dan nge-support dalam hal apapun, itu saya udah ngerasa bahagia dan bersyukur dengan apa yang saya punya. Itu udah bahagia banget, apalagi sampai di titik ini, karena dari dulu saya nggak pernah dikasih kesempatan, dan saya bersyukur banget. Terima kasih MD udah ngasih kesempatan saya, setidaknya saya bisa memberikan sedikit harapan buat orang tua saya, ngelihat oh ya, anakku suatu saat bisa sukses, nggak dikecewain terus dengan keadaan itu. Yang penting kamu sudah sedikit membahagiakan orang tua ya. Iya, betul. Step by step. Benar. Semua harus step by step. For Iya. you, Raquel? Buat aku arti bahagia itu di saat aku merasa cukup content with my life. Kayak aku merasa hidup aku udah cukup, udah nggak punya keinginan yang terlalu gila, atau nggak punya ambitions yang too much. Kayak aku ngerasa I'm happy with my life yang begini aja, my simple life, happy with my daughter, happy with my friends. That's more than enough for me. Yes, Gitu. betul. Anaknya emang gak muluk-muluk sih. Enggak, dari dulu kamu tidak pernah muluk-muluk, makanya buat aku that's so good. Sebelum gitu dengan kondisi sekarang seperti ini, dengan segala perubahan yang terjadi di dunia, kita juga jadi nggak menjadi muluk-muluk kok. Benar. Kita cuman bisa apa sih, ya udah menikmati, jalanin, bekerja, Dan bersyukur. Yang pasti berterima kasih untuk semuanya, sehat yang penting. Ya, Iya, betul. itu sih. Paling penting nomor 1 kan sehat. Di momen kita sehat, kita bisa menjalankan aktivitas kita. That's more than enough. Iya. Ya kan, dulu mungkin prioritas kita banyak, kita mau begini dulu karena tuntutan dan segala macam banyak. Tapi sekarang, why? You don't need that, gitu kan. It's very simple gitu. Kamu punya semuanya, tapi kalau kemarin kita karantina harus 3 bulan, nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, nggak bisa Stress ngapa-ngapain. banget It's sih. just like wow. Di saat itu jalan-jalan ke minimarket aja udah Udah happy sebuah sekali. kebahagiaan, Nah dari situ kita belajar kan Iya, bahwa That's true, sesimpel ini loh. Kamu coba ke supermarket, ke minimarket, kamu cuma beli buah, but you're happy. happy. So I mean, ya udah mau apa lagi gitu loh. Ya cuma bisa bersyukur dan berdoa, apalagi. Betul ya. That's true. Betul. Sedikit pesan dong untuk para pendengar kita. Mungkin Lala kan banyak pengalaman Iya. nih, when you're struggle in life, gimana? Jangan lupa bersyukur dengan
apapun yang kalian punya, dan ketika kalian merasa gimana pun, ketika kalian nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, terima aja. Ketika kalian dihina, ingat ada satu quotes yang benar-benar terngiang, merendahlah serendah-rendahnya sampai semua orang atau orang lain nggak bisa merendahkan kamu. Wow, keren. Kalau aku apa ya, no matter how hard life gets, yang penting tuh jangan lupa bersyukur aja deh. Kayak, cause no matter how hard it is, when you're grateful, di saat kamu bisa mensyukuri hal-hal terkecil, nanti masalah kamu lama-lama kan terlihatnya juga mengecil gitu. Betul. Yeah. Oke. Thank you so much for today. Thank you for having Kita us. seru banget ngobrol-ngobrol hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen Hello Story bersama Raquel dan Lala, tim layangan putus kita. Thank you.